Halo sahabat bahasa di mana saja kalian berada. Selamat pagi. Bagaimana kabar sahabat bahasa? Semoga baik-baik saja ya. Ketemu lagi dengan saya Evi Olivia Kumbangsila. Hari ini saya ditemani narasumber kita yang cantik di episode Senior Head 2 kali ini. Dan narasumber ini adalah penelaah teknis kebijakan di Balai Bahasa Provinsi Maluku. Kita sapa dulu ya, Ibu Inten April SPD. Halo Bu Inten April. Halo Ibu Evi yang cantik juga. Bagaimana kabar? Saya ingin menyapa dengan panggilan yang biasa kita gunakan aja ya, boleh ya? Agak panjang ya Silakan, kalau Inten April ya. silakan Ibu Evi karena ini bulan April jadi Ibu Evi boleh panggil saya Oh April ya Ibu siap, Evi ya. siap, siap. Baik, baik. Ya, Bu April, gimana Bu April? Bagaimana kesibukan di minggu-minggu ini? Pekan ini sih kami masih mengolah kosakata yang bulan Februari lalu kan kami habis melakukan pengambilan data untuk pengayaan KBBI Ibu Evi. Siap. Gitu. Bu April, sesibuknya Ibu April tapi masih tetap melihat KBBI ya pasti ya. Setiap hari Ibu Evi karena itu sudah menjadi kitab kedua kita kan Ibu Evi ya. Begitu Iya. juga Ibu Evi kan, sesibuk apapun pasti akan tetap membuka Iya, iya. KBBI. Makanya ya sahabat bahasa, hari ini pembahasan kita Senior Hetu tentang dari Maluku ke KBBI sudah sejauh mana? Jadi sudah sejauh mana ya Bu April Sudah sejauh KBBI kita? mana Ibu ya? Sejauh Mata Wayame memandang, kah? Sejauh Liang kah? sejauh Paso kah? Sejauh Dekat Paso ya Ibu kah? Evi ya. Iya, jadi kita bicara soal KBBI ini yang tadi Bu April katakan adalah kitab kedua dari seorang penelaah teknis di Balai Bahasa Provinsi Maluku. Setiap hari liatin KBBI sudah sejauh mana perkembangan KBBI. Namun sebelum kita sampai di sejauh mana, saya ingin tahu ya Bu April, bagaimana sebenarnya posisi bahasa daerah dalam perkembangan bahasa Indonesia di KBBI? Misalnya bahasa Melayu Ambon. Baik Ibu Evi dan sahabat bahasa, izinkan saya menyapa sahabat bahasa dulu ya Ibu Evi ya. Sahabat bahasa selamat pagi ya. Semoga sahabat bahasa juga sehat-sehat semuanya seperti kita berdua ya Ibu Evi ya. Siap. Seperti yang tadi sudah kita bahas di awal ya Ibu Evi ya, KBBI, kitab kita ya Ibu Evi ya, selain kitab agama masing-masing ya. Masing-masing. Iya, iya. Jadi memang kan KBBI ini bahasa Indonesia khususnya, bahasa Indonesia dalam perkembangannya kan salah satunya menyerap bahasa asing dan juga bahasa daerah begitu. Nah, bahasa daerah ini yang menjadi sumber untuk pengayaan kosakata di KBBI begitu Oke. Ibu Evi. Jadi kalau ditanya bagaimana perkembangannya itu adalah karena bahasa Indonesia ini bukan karena KBBI itu bukan kamus baku ya, tapi kamus besar. Jadi memang merekam kosakata yang hidup di masyarakat gitu. Baik. Tapi memang tidak semua kosakata bisa masuk KBBI. Akan ada kriteria-kriteria tertentu yang membuat kosakata itu masuk ke KBBI. Jadi memang kalau bisa dikatakan bagaimana posisinya, bahasa daerah ini penting, posisi yang sangat penting di KBBI dan perkembangan bahasa Indonesia begitu Ibu Evi. Iya, penting ya. Penting. Saya ingin tanya lebih lanjut nih ya. Kalau kita bicara soal kekayaan bahasa yang ada di Maluku, bahasa di Maluku ini kan banyak ya. Banyak Ibu Bahasa Evi. daerahnya beragam dan banyak. Oleh karena itu kita adalah provinsi keempat di Indonesia yang memiliki bahasa daerah terbanyak. Betul Ibu Evi? Nah, pertanyaannya mengapa harus didokumentasikan sih kosakatanya ke KBBI? Nah, benar sekali yang sudah disampaikan oleh Ibu Evi ya. Provinsi Maluku ini merupakan provinsi yang sangat kaya, bahasa daerahnya banyak. Tentu saja ketika bahasa daerahnya banyak, budayanya juga beragam ya Ibu Evi. Ya. Dan di dalam budaya ini pasti akan ada kosakata budaya dan juga konsep-konsep yang unik yang tentunya berbeda dengan bahasa di daerah lain seperti Ibu Evi. Seperti itu Ibu Evi. Ya. Bahasa di daerah lain dan juga bahasa kosakata budaya dan juga konsep-konsep yang belum ada di KBBI.
Nah, hal itu menjadi alasan mengapa jadi bahasa daerah itu didokumentasikan di KBBI untuk itu Ibu Evi mengisi kekosongan makna. Kekosongan makna yang belum ada di KBBI diisi oleh pengayaan kosakata bahasa daerah ini. Atau mungkin yang biasa akrab disebut itu rumpang leksikal ya Ibu Evi ya. Rumpang leksikal. Rumpang leksikal, kekosongan makna yang sebelumnya belum ada diisi oleh kosakata-kosakata dari bahasa daerah. Mungkin Ibu Evi juga ingat ada palum. Sebelumnya kan Palum? Palum, ya palum yang juga diserap dari bahasa daerah itu ya Ibu Evi. Sebelumnya kan kita juga kesusahan untuk mencari antonim lawannya kata haus kan Ibu Evi ya. Kalau makan kan ada kenyang. Iya, kenyang. Sedangkan haus apa ya? Ternyata setelah dilakukan pengayaan kosakata bahasa daerah ini didapatlah juga antonim dari kata haus ini, yaitu kata palum. Jadi memang fungsinya itu salah satunya Ibu Evi. Selain untuk mengisi kekosongan makna itu juga sebagai bentuk sebagai wujud bahwa bahasa ini pernah ada. Amit-amit ya Ibu Evi kalau penutur jati semakin sedikit jumlahnya dan sebuah bahasa itu terancam punah atau bahkan sudah tidak ada lagi. Bahasa-bahasa tersebut tetap bisa terdokumentasi, bisa melalui KBBI, bisa juga melalui kamus-kamus bahasa daerah gitu Ibu Evi. Dan itu juga berarti memperkaya kosakata bahasa Indonesia ya? Betul sekali Ibu Evi, memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Oh, Bu April, kalau begitu sudah berapa bahasa daerah di Maluku yang kosakatanya tercatat dalam KBBI? Dan sudah berapa kosakata juga yang tercatat? Misalnya sudah berapa banyak dan kosakatanya apa saja tuh? Siap Ibu Evi. Jadi memang dari banyaknya bahasa yang ada di Provinsi Maluku ini bertahap ya Ibu Evi. Belum semuanya ini memang sudah terdaftar di KBBI. Sejauh ini berdasarkan pemutakhiran di Oktober 2025 karena kan KBBI itu dimutakhirkan setahun 2 kali Ibu Evi. Di bulan April dan juga Oktober. Nah, itu sudah ada 27 bahasa daerah dari Provinsi Maluku yang sudah tercatat di KBBI, yang sudah masuk kosakatanya. Dari sekian puluh bahasa yang terpetakan oleh kita ya, 71 bahasa daerah yang terpetakan, 27 sudah masuk ke KBBI, dan itu pasti akan terus bertambah kan Ibu Evi. Siap, pokoknya pekerjaan Bu April dan teman-teman luar biasa ya. Ibu Evi ini sebuah pergulatan juga Ibu Evi di tengah banyaknya juga tantangan-tantangan yang luar biasa. Dan dari 27 bahasa daerah tersebut ada berapa sih kosakata yang sudah masuk? Sejauh ini sudah ada 2.649. Wow, itu kalau dibuatkan kamus sendiri untuk bahasa sudah bisa jadi kamus kamus saku lebih Ibu Evi ya, sudah jadi kamus dwi bahasa. Sudah jadi kamus dwi bahasa ya, karena kalau kamus saku itu kan minimal maksimal lemanya 1.000 ya, seperti itu. Jadi kalau sudah 2.000-an lebih itu berarti sudah bisa jadi kamus dwi bahasa ya. Ibu Evi. Dan ini sebenarnya kami di tim pengembangan ya Ibu Evi yang khusus di perkamusan ini sudah lebih banyak lagi mengusulkan, namun karena juga dari provinsi-provinsi lain kan juga mengusulkan, jadi terbatasnya tim redaksi KBBI juga. Jadi memang bertahap ya Ibu Evi ya. Iya sih. Nah dari 2000 sekian, dari 2000 kosakata yang sudah masuk dari bahasa yang ada di Maluku, contohnya seperti apa sih Bu April? Betul Ibu Evi. Dari banyaknya itu tadi kosakata-kosakata yang masuk itu kan tidak semua kosakata bahasa daerah ya Ibu Evi yang bisa masuk ke KBBI. Tadi ada kriteria-kriteria khusus. Nah, biasanya yang masuk itu adalah kosakata budaya dan kosakata yang unik gitu, seperti makanan-makanan tradisional, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan benda tradisional, kemudian tentang adat istiadat, kemudian ada lingkungan alam ataupun relasi sosial. Contohnya Ibu Evi ya, saya ambilkan yang terkait dengan makanan tradisional Ibu Evi. Ini berasal dari bahasa Moa Ibu Evi di MBD. Itu ada kata wowoni. Itu dan itu sudah masuk di KBBI. Sudah Ibu Evi. Itu adalah definisinya makanan tradisional masyarakat Moain Maluku
terbuat dari campuran parutan singkong dan kelapa tua, kemudian dibungkus dengan daun siwalan, kemudian dipanggang. Itu contohnya. Itu yang dari makanan tradisional ya Ibu Evi ya. Ya. Ada juga dari benda-benda unik. Contohnya dari bahasa itu, Ibu Evi, itu ada otoe. Otoe. Itu adalah aksesoris pada pakaian tradisional negeri Hitu Maluku, dipasang di dada, terbuat dari kain berwarna keemasan. Oke. Kain keemasan. Lalu mungkin saya kasih contoh satu lagi ya Ibu Evi ya. Tadi berkaitan dengan adat ya Ibu Evi ya. Adat itu misalnya ada asa hehe, itu bahasa Luhu Ibu Evi. Asalnya itu adalah tradisi pemugaran rumah adat di Laha, Provinsi Maluku, dilakukan dengan cara membongkar sebagian atap rumah tersebut. Oke. Dan masih banyak lagi. Nanti Ibu Evi dan juga sahabat bahasa bisa langsung mengecek ya sendiri di KBBI itu betapa kayanya bahasa daerah di Maluku dan budaya-budaya konsepnya itu sangat-sangat unik Ibu Evi. Pokoknya bersyukur sekali juga saya bisa bekerja dan berada di Provinsi Maluku ini Ibu Evi. Iya, dan sahabat bahasa yang adalah penutur dari bahasa-bahasa daerah yang ada di Maluku, kita harus berbahagia ya, karena bahasa-bahasa kita akhirnya bisa diterima menjadi warga KBBI. Jangan hanya bersyukur, tetapi ayo coba dibuka lagi. Mungkin ada sahabat bahasa yang asli orang Moa misalnya, asli orang Luhu misalnya, tetapi tidak lagi menuturkan bahasa itu, karena kita tahu di Maluku kemampuan berbahasa daerah untuk umur-umur tertentu itu sudah mulai turun. Mungkin dengan melihat KBBI, sahabat bahasa bisa belajar kembali nih kosakata yang tidak lagi sahabat bahasa pakai. Betul. Dan juga sambil mengingat-ingat kembali kan ya Ibu Evi ya, karena kan memang rata-rata juga bukan bahasa sehari-hari, bukan kata kerja yang sehari-hari ya Ibu Evi ya. Seperti kekayaan lokal gitu bisa sambil dilihat kemudian diingat-ingat untuk informasi. Saya teringat bahkan di dalam KBBI itu ada bahasa Melayu Ambon yang maknanya adalah makian ya. Ya, dan mengapa tidak? Ini bukan masalah, bukan tentang tabu atau tidak ya. Ini bukan tentang tabu atau tidak, tetapi melainkan tentang menjadi warga atau tidak, karena semua minimal kita harus dokumentasikan. Betul. Karena mungkin ketika Ibu Evi lihat kosakata Melayu Ambon yang ada kata agak kasar itu ya Ibu Evi ya. Karena juga ada tandanya kan? Ada tandanya, karena masuk ke kasar juga ada tandanya itu Ibu Evi. Jadi satu dari sekian banyak yang diterima ya Ibu sekian banyak yang diterima ya. Ya, dan itu memudahkan juga para penutur bahasa lain yang misalnya mendengar ada penutur bahasa itu mengucapkan kata yang kasar, bisa langsung dicek ya, saya dimaki atau tidak ya ini ya. Oke, kita lanjut ya. Betul, Bu April. Ibu Evi. Kalau begitu Bu April ya, apakah setiap tahun ada peningkatan jumlah kosakata dari bahasa daerah yang ada di Maluku untuk masuk ke KBBI? Memang kalau setiap tahun kan kami dari tim mengusulkan ya Ibu Evi. Jadi setiap tahun tuh kami ada satu bahasa yang kami usulkan seperti itu, beberapa kosakata, cukup banyak gitu. Tapi memang tidak lantas naiknya signifikan gitu Ibu Evi. Tapi memang tiap tahun itu pasti akan bertambah. Ada ya. Bahkan tiap pemutakhiran seperti itu, diupayakan akan bertambah di tiap pemutakhiran. Nah, iya. Dan jika kita bisa lihat juga Ibu Evi ya, berdasarkan publikasi, ini ada publikasi dari teman-teman juga di laman, di artikel di laman, itu yang saya temukan itu di tahun 2021 Ibu Evi, di bulan Maret itu jumlah bahasa yang diterima 8 dan juga jumlah kosakatanya 43. Itu hasil dari pengayaan yang diambil dari artikel-artikel yang teman-teman Balai Bahasa tulis atau? Ini adalah artikel yang menyebutkan yang menggunakan bahasa. Oh ya, oke. Yang menyebutkan jumlah bahasa. Iya, betul. Kemudian di bulan Oktober 2021 itu jumlah bahasa yang diterima di KBBI itu ada 9 dan jumlah kosakatanya 61. Di Mei 2022
23 itu jumlah bahasa yang diterima di KBBI itu 18 dan jumlah kosakatanya itu 188 dan di 2025 kemarin akhir ya Ibu Iya. Evi ya itu signifikan di 2000 sekian. Dan Wow, langsung ya. karena kan kerja keras di 2024 itu ya Ibu Evi Iya, ya iya, iya. untuk Apakah bisa mengejar disebut target. berdarah-darah juga ya? Seperti penerjemahan itu berdarah-darah. Apakah pengayaan juga berdarah-darah ya? Berdarah-darah ya, betul. Semuanya berdarah-darah pada waktunya ya Ibu Evi. Luar Semua biasa, akan luar biasa. berdarah-darah pada Iya. waktunya. Nah, dari tadi ya, sahabat bahasa juga pasti mendengar dari tadi Bu April bicara soal kriteria, syarat. Betul Ibu Evi. Sahabat bahasa juga pasti ingin tahu. Mungkin sahabat bahasa ingin menjadi orang yang memberikan kontribusi ya, mau menjadi kontributor, mau menjadi kontributor dalam KBBI. Nah kalau gitu syarat atau kriteria yang dimaksud Bu April dari tadi kita pembicaraan kita dari awal itu Kosakata bahasa daerah memang bisa masuk ke Ya. KBBI. Jadi ada kriterianya itu ada 5. ya. Bu Evi yang pertama 5. itu adalah unik. Oh, Unik. dengar ya sahabat bahasa ya, pastikan ya sahabat bahasa pertama unik. Unik betul. Jadi memang yang konsepnya belum ada di KBBI yang bisa diterima, bisa diusulkan dan kemungkinan besar diterima. Yang kedua ada eufonik Ibu Evi. Jadi eufonik, mudah ucapkan. dilafalkan. Betul. Karena kan nanti kalau sudah masuk ke KBBI itu kan kemungkinan besar yang mengucapkan, yang menuturkan kan dari berbagai jenis bahasa ibu kan Ibu Evi. Jadi pasti lidah Bu Evi, lidah pasti saya akan berbeda. pasti akan berbeda. Jadi memang yang diterima yang mudah untuk dilafalkan. Kata orang Ambon, jangan sampai lidah talipa baku maki gitu ya. Jangan sampai lidah maki diri gitu ya. Jadi harus pilih juga kosakatanya yang gampang diucapkan oleh penutur bahasa lain. Betul, tidak belibet itu ya Ibu Tidak Evi. Zaman sekarang disebutnya tidak belibet. Iya, siap. Kemudian yang ketiga itu yang ada ketiga, seturut kaidah bahasa Indonesia, Ibu Evi. Seturut kaidah bahasa Indonesia ini jadi memang sesuai dengan kaidah ya Ibu Evi ya. Seperti kalau kita lihat di bahasa Ki ada fu apostrof at. Oh ya, ya. Fu at gitu. Jadi kalau fuat, iya. Jadi kalau di bahasa Indonesia memang tidak maaf di KBBI itu kan tidak menyarankan adanya apostrof tadi sehingga diadopsi menjadi fuat tanpa tanda koma di atas kata orang awam. Tanda koma di atas betul apostrof. Betul sekali. Iya, iya, tidak pakai tanda itu. Iya, jadinya fuat gitu aja. Jadi dibacanya tetap fuat. Fuat. Iya. Betul. Iya. Contohnya itu Ibu Evi. Jadi itu juga harus butuh kelapangan dada ya. Iya, dari penuturnya karena ada banyak penutur yang tidak berterima juga jika tanda-tanda itu dihilangkan. Nanti kami bacanya tidak begitu gitu ya. Betul Ibu Evi. Makanya ketika kan kami turun itu 2 kali Bu Evi. Yang pertama mengambil data, yang kedua itu verifikasi. Nah, verifikasi ini yang biasanya ada banyak pergulatan dan juga tawar-menawar Ibu Evi. Tawar-menawar. Menyamakan persepsi antara beberapa penutur karena kan di Maluku ini tidak ada aksara ya Bu Evi. Jadi memang kebanyakan lisan kan. Benar. Mungkin yang dimaksud sama, tapi ketika kami sodorkan tulisan, masing tiap-tiap penutur pasti akan punya versi tersendiri. Dan itu tawar-menawar lah di situ. Belum lagi jika memang tidak sesuai dengan kaidah, kami harus tawar-menawar lagi bagaimana kalau begini boleh. Tapi di situ memang keunikannya dan perjuangannya di situ. Saya bisa merasakan apa yang Bu April dan tim merasakan karena kami di penerjemahan juga begitu. Ketika menerjemahkan cerita anak ke dalam bahasa daerah, mereka menulisnya dalam bahasa daerah itu, kami membuat kesepakatan bahwa ada penggunaan ini, tidak boleh ada penggunaan ini, sepakat dulu gitu. Jadi dengan semua upaya yang kita lakukan, gimana Bu kalau mengucapkannya seperti ini, oh kalau mengucapkan seperti ini bunyinya gini, ya tapi begini tapi gitu ya. Aduh, memang saya bisa bayangkan mendapatkan kesepakatan ya Ibu Evi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Benar ya. Jadi sahabat bahasa itu baru 3 ya. Baru 3, masih ada 2 lagi Ibu Evi. Empatnya apa itu? Yang keempat itu adalah tidak berkonotasi negatif. Mungkin karena tidak berkonotasi negatif ya. Tadi Ibu Evi sebutkan ada maki
kerap digunakan. Kerap Jadi digunakan. bisa mengakomodasi untuk kata Iya. tersebut masuk ke Iya. KBBI. Jadi kalau tidak biasa digunakan, janganlah diusulkan itu. Betul Ibu Evi. Jadi benar, poin yang kelima, kerap digunakan berarti diketahui banyak orang dan Diketahui. sering digunakan ya. Jadi kalau ada makian yang hanya sahabat bahasa sendiri dan komunitas yang tahu, tolong jangan Jangan diusulkan, karena Jangan kalaupun diusulkan, diusulkan pasti tetap akan akan dipotong. Tidak diterima ya, tidak diterima. akan dibina ya Ibu Evi, dibinasakan. Kata-katanya ya yang Kata-katanya. dibinasakan. Iya. Siap, Oh Ibu iya. Evi. Nah, tadi kita bicara soal alur. Sahabat bahasa juga pasti ingin tahu. Kita bicara Tadi soal syarat ya. syarat, betul. Nah, sahabat bahasa juga pasti ingin tahu alurnya seperti apa. Proses untuk pengusulan bahasa, kosakata bahasa daerah sampai akhirnya ditetapkan dalam KBBI itu seperti apa? Betul Ibu Evi, tadi sudah kita singgung sedikit di awal tadi Bu Evi. Jadi yang Mhm. pertama itu kami mengambil data dulu, Ngambil kosakata bahasa data. Indonesia, bahasa daerah maaf, kosakata budayanya itu Mhm. kami ambil, kemudian kami transkripsi, kami olah dan kami sesuaikan penulisannya juga dengan entry model, karena kan di KBBI harus ringkas gitu kan, Oh tapi iya. memuat semua informasi yang ada kan Iya, Ibu Evi iya. ya. Jadi memang cukup memakan waktu juga Ibu Evi Iya itu. sih, mempertimbangkan banyak hal ya. Betul Ibu Evi. Yang setelah itu kami kembali lagi ke daerah tempat mengambil data itu Ibu Evi untuk melakukan lokakarya. Verifikasi. Iya, Oke. verifikasi dalam Dalam kegiatan bentuk lokakarya. Betul. Di situ yang proses tawar Proses menawar tadi tawar-menawar. kan Ibu Evi. Oke. Sehingga mendapatkan kesepakatan-kesepakatan. Mungkin di situ juga ada kosakata kami yang kami ambil sebelumnya ternyata gugur karena Oke. menurut narasumber A itu tidak sesuai, menurut narasumber B sesuai. Jadi titik tengahnya memang tidak sesuai, kami gugurkan di situ. Oke. Kemudian bisa juga ada penambahan kosakata baru yang sebelumnya narasumber tidak tahu, ternyata ada lagi di situ. Iya. Ada perubahan-perubahan. Setelah sudah final diverifikasi, Iya. kami olah lagi, kami betulkan lagi hasil dari verifikasi tadi. Kemudian akan ada sidang Komisi Bahasa Daerah Ibu Evi. Jadi Ada dengan sidangnya ya, juga. ada sidang Ibu Evi. Kalau Ibu Evi sidangnya benar-benar di Benar-benar namanya sidang ya di pengadilan ya. kalau kami Iya. di ruangan memang namanya sidang untuk menentukan kata ini bisa diusulkan atau tidak seperti Dan itu. itu dihadiri oleh siapa saja? Itu dihadiri oleh redaksi KBBI dari Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa. Biasanya ada validator karena tataran tertinggi untuk memvalidasi Iya. kosakata kan adalah validator. Biasanya validator akan mengunjungi kami atau bisa juga dilaksanakan secara daring. Oke. Kemudian untuk menyeleksi kosakata. Misalnya ini sudah ada yang mirip nih di KBBI, jadi tidak usah diusulkan. Jadi memang benar-benar sidang untuk menentukan yang bersalah dan tidak. Beda itu Iya. Bukan ya. Menentukan yang bisa diusulkan Bisa dan diusulkan yang atau tidak. Setelah itu kami usulkan dan menunggu proses juga. Jadi ketika kami usulkan itu tidak langsung bisa diterima Ibu Evi, itu ada prosesnya lagi karena akan di verifikasi dulu oleh redaktur, kemudian setelah redaktur verifikasi nanti akan divalidasi oleh validator dan baru itu bisa untuk disahkan di pemutakhiran yang setahun 2 kali itu Ibu Evi, di April dan juga di Oktober. Di Bu April. Di saya Ibu Evi. Dan di bulan Oktober di ya. Okto ya. Di Okto. Oktober Ibu Evi. Aduh, kita bicara soal kosakata ini memang ya terkadang ada, saya masih ingat ya beberapa bulan yang lalu kita Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapat kritikan keras ya tentang ada beberapa kata yang ada di dalam KBBI. Sebenarnya itu bukan masalah benar atau tidak, soal ini bukan membenarkan diri juga, cuman memang ini proses yang begitu panjang ya. Ketika kata itu dimasukkan ke dalam KBBI itu melewati proses-proses yang begitu panjang. Dan orang-orang yang duduk di situ adalah orang-orang yang sangat kompeten di bidangnya ya. Jadi sahabat bahasa, proses ini bukan proses yang hanya
memberikan kata, kemudian langsung lurus ya jalannya, tidak seperti itu, tetapi harus melewati benteng-benteng validasi gitu ya. Betul ya, Bu Evi. Benteng-benteng validasi kalau saya ingin gambarkan seperti itu. Jadi sampai kata itu ada tertulis dalam KBBI, itu prosesnya bukan 1 hari 2 hari ya. Tidak instan ya Ibu Evi Tidak ya. tidak instan. Oleh karena itu tidak masalah ya kita dikritik, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu dikritik, tidak masalah. Tetapi di sisi lain sahabat bahasa juga belajar bahwa proses itu bukanlah proses yang sederhana. Ya. Banyak pertimbangan yang dilakukan. Betul Ibu Evi. Tetap semangat ya, tetap semangat Ibu Evi. Bu April dan teman-teman ya. Oh ya, saya juga ini yang saya akhirnya akan bicara soal kritik-kritik tadi, saya datang ke pertanyaan selanjutnya. Ini salah satu bentuk tantangan juga ya. Kalau gitu selain itu, Betul. apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menginventarisasi atau mengusulkan kosakata dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang ada di Maluku. Baik Ibu Evi, jadi memang tantangannya pasti sudah bukan rahasia umum lagi ya Ibu Evi. Ada beberapa sih. Yang pertama adalah kondisi geografis pasti Ibu Evi. Iya, Maluku dengan kepulauan ini yang menyimpan banyak kekayaan bahasa dan budaya pokoknya, tapi juga kondisi geografisnya yang menantang juga Ibu Evi ya. Maka dari itu ya memang harus ketika ingin mendapatkan kosakata yang masih bagus, kosakata budayanya, kami harus turun ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Yang transportasinya itu tidak setiap hari ada, tidak mudah gitu. Tapi di situ memang ya perjuangan dan tidak sia-sia pasti Ibu Evi. benar. Yang kedua tentu saja adalah jumlah penutur aktif ini Ibu Evi ya. Kadang kami ketika mengambil kosakata budaya yang kami harap itu masih bagus, ternyata jumlah penutur aktifnya sudah berkurang. Hanya tinggal yang sudah opa-opa, oma-oma seperti itu kan Ibu Evi ya. Yang alat ucapnya sudah tidak lengkap, itu juga cukup menyulitkan ya Ibu Evi. Alat ucap tolong diperjelas. Alat ucap biar sahabat bahasa juga lebih detail dapatnya. Alat ucap seperti misalnya kan gigi dan lain sebagainya, ompong, itu kan ya. Betul. Niatnya ingin mengucapkan kata A, terdengarnya yang kami dengar justru yang B, seperti itu kan juga kendala juga Ibu Evi gitu. Kami mendoronglah pokoknya generasi muda itu ya Ibu Evi ya untuk terus mempertahankan bahasanya biar bagus pokoknya, dan semakin banyak bahasa yang terdokumentasikan juga kosakata budayanya di KBBI gitu. Kalau sahabat bahasa di umur yang masih muda tidak bisa pertahankan itu kasihan kan, banyak berarti kosakata yang tidak bisa terdokumentasi. Betul. Sebenarnya contoh yang paling sederhana itu ya, alat ucap tidak lengkap. Iya kan Ibu Evi ya, kadang juga pernah juga kami menemukan itu penuturnya sudah yang sepuh, sudah yang tua gitu kan. Karena yang paling tahu bahasa itu yang sesepuh itu. Iya, beliau-beliau ini. Justru beliau juga tidak terlalu lancar menggunakan bahasa Indonesia. Ya, makanya kami butuh generasi muda juga yang bisa mungkin menerjemahkan pasif, bahasa daerahnya pasif untuk menjadi pihak ketiga kami yang seperti itu juga ada. Ada jembatan lah. Betul. Dan juga yang sudah kita singgung tadi Bu Evi, karena tidak ada aksara di sini, jadi versi bahasa daerah satu kata antara narasumber A dan narasumber B itu berbeda. Jadi memang butuh kalian untuk tawar-menawar itu Bu Evi, untuk menyamakan persepsi dan kesepakatan yang seperti di penerjemahan Ibu Evi alami itu ya Bu Evi ya. Dan saya harus apresiasi ya teman-teman yang di KI ini, di perkamusan, saya apresiasi sekali dengan dengan proses yang begitu panjang, tantangan-tantangan yang dihadapi, tapi tetap berbuka hati, tetap melapangkan hati untuk menerima semua bentuk kritikan. Bahkan ketika ada kata-kata yang tidak diterima oleh masyarakat, yang sudah bahkan kurang ditetapkan dalam KBBI yang kurang berterima. Betul. Luar biasa. Upahmu besar di sorga kata orang. Tapi jangan sekarang ya, karena jangan sekarang dulu ya. Belum mau ke surga. Belum mau ya.
Iya, iya, butuh kelapangan dada luar biasa. Betul Ibu Evi. Ya, kalau begitu ya Bu April, ketika kosakata bahasa daerah ini ada dalam KBBI, apakah ini adalah bentuk kontribusi bahasa daerah untuk pelestarian bahasa daerah? Baik Bu Evi, jadi memang ketika kosakata bahasa daerah sudah masuk ke KBBI berarti sudah tercatat secara legal ya Ibu Evi ya. Bahasa daerah tersebut sudah terdokumentasi. Jadi mungkin dapat dikatakan secara tidak langsung juga salah satu bentuk juga ya pelestarian bahasa daerah ya Ibu Evi ya. Meskipun bahasa daerah itu tetap harus dilestarikan ya memang di penutur bahasa daerah tersebut ya Ibu Evi ya. Harus dihidupkan, harus digunakan di kehidupan sehari-hari. Itu sih Ibu Evi ya. Jadi memang seperti yang Ibu Evi sampaikan tadi juga, baiknya memang bahasa daerah terus dipakai, digunakan juga oleh generasi muda dan generasi muda yang masih bisa menuturkan bahasa daerah jika memiliki kosakata-kosakata unik tadi bisa langsung mengusulkan juga di KBBI Bu Evi. Iya. Karena memang kan juga tanggung jawab bersama ya Ibu Benar. Evi ya. Dan sayang kan jika KBBI ini tidak dimanfaatkan oleh sahabat bahasa generasi muda. Betul. Kan tidak pada zaman kita dulu yang KBBI itu setebal ini, yang harus dibawa kemana-mana kan. Betul. Berat untuk mahasiswa, berat untuk dipanggul di dalam tas ya, dipanggul itu beratnya luar biasa. Sekarang kan KBBI itu hanya Digawai ya Ibu Evi ya. digawai ya, digawai kita. Jadi ya manfaatkanlah ya KBBI. Betul. Saya juga sering katakan buat anak saya, kalau ada kosakata yang dia tidak paham, saya katakan buka KBBI. Saya bukan biasa. KBBI berjalan. silakan buka. Sudah membiasakan sedari kecil ya Ibu Iya, Evi ya, dan luar harus biasa. seperti itu. Saya tidak bertanggung kalau itu soal KBBI yang kamus tebal yang dulu misalnya belum didigitalkan ya, saya rasa akan mungkin sulit ya. Iya. Kita sulit untuk dan malas juga melihat ketebalan itu 3 kilo 3 kilo ya. Melihat saja saya sudah malas untuk Sudah melihatnya. kenyang. Sekarang itu setipis ini KBBI, bahkan hanya dalam bentuk aplikasi ya. Betul. Sahabat bahasa, rajin-rajinlah membuka KBBI. Jika tidak ada jaringan internet bisa ada yang versi Ada yang luringnya versi ya, Ibu ya. luringnya ya. Dimudahkan Semuanya dengan dimudahkan, Betul. semuanya dimudahkan. Betul Ibu Evi. Nah, ini juga kita bicara soal peran ya. Betul. Selain tadi mungkin salah satu peran ya masyarakat juga. Jadi jangan hanya bersuka karena kosakatanya masuk, kosakata bahasa daerah yang dia tuturkan masuk dalam KBBI, tetapi manfaatkan ya. Itu salah satu peran juga. Betul. Selain itu, peran masyarakat apa nih khususnya untuk generasi muda dalam menjaga dan memperkaya kosakata bahasa daerah, Bu April? Pastinya harus tetap menggunakan bahasa daerah itu ya Ibu Evi ya. Jangan Iya. malu lah pokoknya. Mungkin ada stigma-stigma yang menyebutkan atau beranggapan kalau anak muda menggunakan bahasa daerah itu tidak keren kan Ibu Evi ya. Justru sekarang mari kita hidupkan lagi bahasa daerah. Itu keren kan Ibu Evi? Keren. Keren sekali. Saya sendiri saja malu ya. Yang saya tahu cuma Melayu Ambon ya. Oleh karena itu saya selalu terkagum-kagum melihat Bu April penutur bahasa Jawa yang masih aktif ya. Gimana enaknya mendengar sesama penutur bahasa Jawa bercerita dan saya tidak tahu apa-apa. Kayaknya saya harus tahu bahasa Saya harus Jawa. tahu nih ya. Saya harus tahu kayak di Maluku itu kan saya harus tahu bahasa ini ya. Saya harus tahu. Ya harusnya kita memiliki Betul. jiwa itu. Dimulai dari diri kita sendiri kan ya Ibu Evi ya. Ya. Ketika kita sudah mempelajari bahasa daerah kita dulu gitu. Ya. Kemudian mengetahui kosakata-kosakata yang unik, yang khas itu. Ya. Salah satu bentuk pelestariannya ya dengan mendokumentasikan. Jangan ke KBBU dulu deh gitu. Ya. Kita bisa menuliskan dulu nih misal Tulis dulu ya. bisa menuliskan di dokumentasi kita pribadi dulu bisa. Kemudian ketika memang ada yang memenuhi syarat tadi dari kelima tadi Ibu Evi, Masukkan. Usulkan. bisa langsung Usulkan ke KBBI. mengusulkan, betul. Kan tidak berbayar juga ya Ibu Evi ya. Ya, tidak gratis. Gratis pokoknya. Tinggal Iya. mengakses halaman KBBI saja Ibu Evi ya. Kemudian mendaftar sebagai pengguna terdaftar, mengusulkan mengisi beberapa perincian itu sudah. Tinggal menunggu dan rajin-rajin mengecek saja. Siapa tahu kan
kata-kata dari sahabat bahasa ya Ibu Evi ya yang Ya, diterima di diterima. KBBI, kan tidak ada yang tahu Ibu Evi. Dan tercatat dalam Dan sejarah betul. ya, bahwa nanti kalau sudah tete-tete nenek-nenek Nah, tinggal nih buka ini ya, ini namanya opa dan oma ada di sini nih, betul. gitu ya. Ini waktu zaman opa dan oma di umur sekian. Wah, Bisa untuk berbangga hati itu Mbak Evi ya. iya benar, itu benar sekali. Ya, Iya Ibu Evi ya. ya sahabat bahasa dan Bu April, setelah bercerita panjang dan lebar kali tinggi dan Volume dong apalagi Ibu. Panjang kayak lebar kali tinggi. ya benar, akhirnya kita sampai di penghujung acara Siniar Hetu di hari ini. Bu April, berikan pernyataan-pernyataan, jangan yang terakhir. Ada tidak kesimpulan dari Bu April tentang apa yang kita bahas hari ini dari Maluku ke KBBI dan sudah sejauh mana? Betul Ibu Evi. Kok betul Ibu Evi? Baik Ibu Evi. Saya jadi jadi emang sih tadi sudah kita lihat bersama ya Ibu Evi ya, sudah sejauh mana gitu, sudah ada berapa bahasa yang sudah diterima, sudah ada berapa kosakata yang sudah masuk gitu, kosakata apa saja yang masuk gitu, sedikit banyak sudah kita singgung tadi ya Ibu Evi ya. Jadi memang dengan masuknya kosakata budaya di bahasa daerah di Provinsi Maluku di KBBI itu menunjukkan memang bahasa daerah ini berperan penting ya Ibu Evi ya di perkembangan bahasa Indonesia melalui pengayaan kosakata bahasa daerah. Nah, namun yang paling utama itu bahasa daerah itu perlu dilestarikan di dalam ranah penggunaan bahasa sehari-hari itu Ibu Evi, karena akan hidup dan berkembang dan lestari di dalam penggunaan bahasa sehari-hari itu Ibu Evi. Nah, disitulah memang peran kita semua Ibu Evi. Bukan hanya tim KI ya? Bukan hanya tim KI, bukan hanya tim penerjemah, bukan hanya Balai Bahasa Provinsi Maluku, bukan hanya penutur, tapi juga memang semuanya. Begitu Ibu Evi. Baik, oke, sahabat bahasa Bu April, terima kasih sekali untuk pembahasan kita di pagi hari ini. Kita santai tetapi serius. Serius tapi santai Ibu Evi. Oke, serius tetapi santai. Semoga pembahasan Bu April di hari ini dapat menggugah hati sahabat bahasa di mana saja mereka berada untuk menghidupkan bahasa daerah yang mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan sahabat bahasa, akhirnya saya Evi Olivia Kumbangsila undur diri dari hadapan sahabat bahasa dan sampai bertemu lagi di episode Siniar Hetu selanjutnya. Amato.